Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan yaitu seminar budaya positif pengibasan kepada para guru di SMP 3 Tanah Merah. Kemudian salawat dan salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para majelis guru yang kesempatan hadir pada siang hari ini, bahwa mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dengan diadakannya seminar ini budaya positif ini agar dapat nantinya diterapkan di dalam kegiatan kita dalam kegiatan mengajar di lingkungan sekolah SMP 3 Tanah Merah ini, yang mana nanti akan diterangkan lebih jelas oleh pembicara yaitu Bapak Haji Abu Samsi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ya, saya harapkan kegiatan ini membawa dampak yang sangat besar dalam kegiatan proses belajar mengajar, terutama bagi guru dan juga bagi siswa kita. Jadi itu yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dapat alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 7, yaitu budaya positif yang pengimbasannya harus disampaikan oleh para guru komunitas, terutama guru yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Tanah Merah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan, yaitu yang sudah masuk di modul 14 budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melaksanakan materi ini, budaya positif ini sudah saya laksanakan terlebih dahulu di sekolah saya. Kemudian kegiatan ini lebih kurang 1 bulan saya laksanakan. Nah, dari hasil kegiatan ini saya akan sampaikan nanti kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Tanah Merah ini, dan ada juga dari MTS YPI Kuala Ino, dan ada dari SMP Negeri 1 Anak Tanjung Pasir, ada dari Madrasah Ibtidaiyah YPI 1 Kuala Ino. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, seminar budaya positif sebelumnya saya akan sampaikan dulu sebenarnya apa makna budaya positif dan apa contoh penerapannya yang telah kita terapkan. Nah, kalau budaya positif itu sudah sering kita lakukan di sekolah, yang sifatnya positif, meningkatkan prestasi, meningkatkan etika, attitude, itu bisa dilakukan. Kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, nanti dia bisa berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, nah sebelum itu kita masuk dulu ke filosofi di pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofinya ini yang pertama bukan tabula rasa. Artinya anak itu ketika lahir dia kertas kosong. Kalau kertas kosong berarti dia mudah masuknya. Mau masuknya yang seperti apa, itu mungkin Bapak Ibu lebih paham. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, tentu ya. Secara
teori bahwa bakat ini terbawa dari faktor genetik. Oke, itu kita. Kemudian budi pekerti. Jadi budi pekerti ini dia akan berpengaruh ini terhadap budaya positif. Tugas kita selaku guru menuntun bakat tersebut ini. Jadi bakat itu akan kita tuntut. Kemudian guru ibarat petani. Nah, kalau guru sudah ibarat petani berarti lahannya luas, anaknya ini ibarat biji jagung. Nah, itu yang akan kita tanam. Jadi kita tanam bagaimana nanti hasilnya bisa maksimal. Kodrat kalah artinya bahwa anak itu akan lahir. Kalau kodrat zaman sesuai dengan kondisi, ya kondisi sekarang ini ya kondisi geger, berarti kodrat memang zamannya sekarang ini. Kalau zaman kita dulu mungkin tidak ada. Kemudian berpihak kepada anak. Nah ini adalah salah satu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Nah kita lanjutkan. Nah perubahan paradigma untuk membangun budaya positif itu yang perlu, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif itu. Ya kalau kita mau budaya positif, sekolah kita banyak gangster semua nggak bisa itu. Tentu kita harus membangun budaya positif, aman, nyaman, sehingga murid itu nanti kita berpikir positif itu. Ya dengan merdeka, ya mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadi kalau murid mau disiplin, kita harus kontrol, kita tidak bisa lepaskan. Oke? Nah, miskonsepsi teori kontrol ini, guru itu mengontrol murid. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang positif itu memberi dorongan yang bermanfaat, dan diilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, karena kita panggil, kemudian itu kita nasihati itu. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, hal ini kita selaku guru. Oke, kita lanjut. Nah ini simulasi. Kalau respon realitas ya, kita semua punya kebutuhan yang sama. Tapi kalau kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tidak akan ada kebutuhan kita yang sama. Semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol itu tidak, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama, tidak mungkin kalau teori kontrolnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kalau teorinya hanya kita yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, kita lanjut ini. Nah, sekarang apa itu makna disiplin yang selama ini kita sebut? Kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan sekolah, supaya dia patuh. Nah, tentu ada kata disiplin. Sering juga digabungkan dengan hukuman. Padahal antara disiplin dengan hukuman itu tidak ada keterkaitan gitu ya. Karena disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu nanti alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai merdeka itu kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Kalau merdeka berarti murid bukan bebas. Artinya harus ada disiplin, tidak ada bisa. Nah, sekarang kan murid lebih menguasai daripada guru. Nah kalau di sini disiplin itu memiliki ada faktor internal, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah ini dia teori motivasi untuk menghindari hukuman ini ya. Itu apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Itu dorongan dari luar itu. Terus mendapatkan imbalan juga dorongan dari luar. Tapi kalau dorongan dari dalam, menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Ini biasanya tujuan disiplin itu yang positif. Kita lanjut. Nah sekarang budaya positif. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, nanti ada peraturan kelas. Kita lanjut. Nah keyakinan kelas, ada hukuman dan ada penghargaan. Kenapa tidak ada peraturan saja umpamanya?
Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, ini salah satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak? Itu kita laksanakan. Nah, apakah ini dorongan dari luar? Kita lanjut itu. Nah, keyakinan kelas ini ada sebuah nilai kebaikan, nilai yang baik yang kita terapkan nanti di kelas lebih memotivasi seorang dari dalamnya. Jadi kita berundi bersama-sama di dalam kelas lebih bersemangat keyakinannya, hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak ini ya, lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas pernyataan yang universal, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya terlalu banyak sehingga tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi semuanya nanti ada kontribusinya dan dicatat. Kita lanjutkan. Nih, ada beda kalau peraturan selalu kembalikan hukum pada tempatnya dalam keyakinan bertanggung jawab terhadap buku pustaka, begitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau dia keyakinan selalu menghormati teman yang berada di dalam kelas. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini mengamati orang lain komitmen sebelum waktu belajar sudah hadir. Itu dia kalau keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya kita bisa tulis menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita bisa tulis di keyakinan nanti di dalam kelas selalu menjaga kesehatan. Gunakan masker juga kesehatan. Jangan berlari-lari di koridor. Keselamatan dan keamanan. Oke. Nah ini sekarang nilai kebajikan itu apa? Jadi kalau menurut sebuah teori ini ya, kebajikan itu dia nilai positif aja. Kita lanjut ini sebuah teori saja. Lanjut. Nah, ini nilai kebajikan ini ada beberapa nilai, tapi satu saja yang diambil yaitu di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Jadi kita fokus ke profil saja ya. 2, 3, dan itu kita lebih sesuai juga di profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah ini, kemudian nilai kebajikan kita tadi hidup ini ada sesuai, kita lanjutkan saja dengan nilai kebajikan dari nama ini dia. Jadi proyek nilai kebajikan itu ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Kalau peduli itu berarti terus menerang. Jadi nilai kebajikan dia selalu dia terus terang, kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri itu peduli. Kalau rajin, ya dia selalu tanpa disuruh dia bekerja kreatif aja, semangat, ya jujur, dermawan, kemudian ada rendah hati. Kalau integritas ini berarti ada keadilan, baik hati, berprinsip, rasa hormat, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang sudah mulai hilang di tempat kita ini. Kita sudah katakan ketika anak kita subuh, bahkan anak lebih banyak mengelak dan lari. Nah, kita lanjutkan. Nanti begitu. Nah ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi siswa itu disuruh tulis saja. Apa maunya di kelas itu? Mau sebelum belajar disuruh tulis maunya apa? Tapi dia tidak ada kata jangan, artinya melaksanakan apa gitu. Sebelum belajar berdoa, bisa. Sebelum pulang mengumpulkan buku, kelas, jangan tempel. Nah inilah yang kita sepakati bersama-sama. Tapi dia sifatnya tidak apa tadi? Sebuah perintah dan hukuman. Perundingan bersama aja di dalam kelas. Nah, siswa menulis dan kita tempelkan, itulah yang kita sepakati bersama-sama selama belajar. Oke, kita lanjut.
Nah, teori motivasi hubungan dan penghargaan ini, oke. Nah, untuk menghindari ini sebenarnya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia ini kan, ini menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan itu salah satu dari untuk motivasi disiplin aja kita lanjutkan. Nah ini kalau hukuman itu bersifat tindak terencana tiba-tiba ya, bersifat satu arah, fisik bisa ya dihukum ya, terlambat makanya kita hukum. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana, artinya sudah ada kesepakatan. Kalau kamu terlambat, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Kita murid tetap dibuat nyaman ya, jangka waktu pendek. Guru tetap memonitor. Kita lanjut. Nah ini tindakan dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan membuat lagi. Nah ini sering kita buat nih. Ini hukuman ini, tidak konsekuensi. Catat 100 sampai penuh. Tapi ada mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah juga dihukum. Murid push up 15 kali karena tidak pakai masker, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpah air bersihkan, itu berarti konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam, ini dihukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit waktu olahraga. Nah ini termasuk konsekuensi. Lanjut. Nah kita sekarang ke restitusi. Restitusi ini pembelajaran yang baru di guru penggerak ini, yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesehatan bukan badannya tapi mentalnya ya, bisa kembali nanti ke kelompok karakter. Prosesnya kolaboratif kerjasama, murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid tentang yang mereka inginkan. Ini bagaimana solusinya bisa berjalan. Lanjut. Nah tujuan ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif murid, kemudian dapat menerapkan restitusi dalam membimbingnya, kemudian menganalisisnya. Oke? Ini restitusi sebuah pendekatan, dia bukan untuk menebus kesalahan. Memang dia bersalah, tapi kita nanti dipanggil memperbaiki hubungan, dikasihkan solusi warna-warna, melihat keadaan dirinya, fokusnya nanti pada solusi, mencari kebutuhan dasar. Dan restitusi adalah cara paling baik ini menurut di pendidikan di penggerak ini. Kemudian menguatkan, mengembalikan murid nanti yang terakhir pada kelompoknya bersama muridnya. Nah ini ya, jadi ada namanya segitiga restitusi: validasi tindakan yang salah, stabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Bu. Nah ini salah satu kegiatan restitusi. Jadi anak ini bermasalah. Anak ini dia sering terlambat ya. Ada sudah kita buat sebenarnya videonya. Setiap hari dia terlambat. Setelah kita panggil, sebenarnya kamu punya masalah apa? Kita tanya aja. Pak tanya. Saya ini sering terlambat, saya nonton bola. Sehingga terlambat, PR tidak dikerjakan. Ya. Nah, jadi kita tanya. Ternyata PR-nya tidak dikerjakan, dia asik nonton Piala Dunia. Nah itu dia. Jadi gimana solusinya? Kan tidak enak Bapak nih. Kalau kau nanti tidak Bapak urus, Bapak tanya dengan siswa yang lain. Jadi gimana solusinya? Nah kita cari solusinya. Bagaimana kalau PR-nya juga dikerjakan, silahkan nonton bola, tapi keseluruhannya sampai terlambat dan tetap mengerjakan tugas. Bagaimana? Apakah setuju? Nah, kalau dia nanti setuju, oke. Besoknya kita panggil lagi. Bagaimana? Dengan keyakinan itu. Apakah setelah kita panggil kamu merasa yakin dan siap? Itu dia salah satu kegiatan restitusi. Jadi anak ini kita
panggil secara pribadi, kita tanya masalahnya apa. Tapi tidak diberi apa itu hukuman, tidak dicari jalan permasalahan keluar. Itu nanti ya itu salah satu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Eva Rosdiana, guru SMP Negeri 3 Tanah Merah. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa budaya positif yang telah Bapak lakukan di sekolah? Ya, terima kasih. Oke ya, baik, ini ada satu pertanyaan. Supaya lebih mudahnya kita tampung dulu pertanyaan agar tiga ya. Silakan. Tadi budaya positif. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Firnawati, saya dari guru MTS YPI Kuala. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak ada menyebutkan mengenai segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanya Pak, apa itu tahap segitiga restitusi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Atap Tanjung Pasir. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan mengikuti calon guru program guru penggerak? Baik, terima kasih. Saya akan jawab. Ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Eva Rosdiana dari SMP Negeri 3 Tanah Merah. Itu bertanya apa budaya positif yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 3 Tanah Merah. Jadi budaya positif yang sudah saya terapkan di SMP 3 Tanah Merah dan menjadi laporan saya di modul 1 ini, yang pertama yaitu Bu, kita melaksanakan 3S. Senyum, kemudian sapa, salam. 3 budaya positif. Jadi kita harus senyum, kemudian salam dan sapa. Itu yang pertama yang sudah kita jalankan. Kemudian yang kedua, ini sudah juga diterapkan bersama-sama, melaksanakan berdoa sebelum masuk saat di awal pembelajaran, disiapkan dan berdoa. Itu salah satu budaya positif yang sudah dilakukan. Kemudian pelaksanaan pembacaan surat Yasin di setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat kita melaksanakan pembacaan surat Yasin seluruh siswa SMP Negeri 3 Tanah Merah di musola ya. Jadi pelaksanaannya budaya positif itu diantaranya yang sudah dilakukan di sekolah. Selanjutnya apa budaya positif? Selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan rohis. Nah, itu yang sudah saya lakukan di sekolah. Selanjutnya pertanyaan Ibu Mirna tadi segitiga restitusi Bu ya. Jadi segitiga restitusi, maaf ada catatan ini. Jadi segitiga restitusi itu dilakukan itu kan ini salah satu upaya terbaru di calon guru penggerak angkatan 7 materinya yang saya dapatkan ini, dan ini sudah saya praktekkan. Tadi saya sudah katakan, jadi dilakukan untuk membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya. Jadi umpamanya tadi anak yang selalu bermasalah, kita restitusi. Anak itu artinya apa? Kita panggil, kemudian kita tanya masalahnya, kita cari solusinya, dan akhir dari sebuah cerita itu bagaimana anak itu bisa kembali lagi sama seperti siswa yang lain. Nah,
dengan menggunakan keyakinan. Kita sudah solusinya apa, nah kalau terlambat ya kita kasih dia sebuah motivator, artinya bagaimana kalau dia terlambat, solusinya bagaimana, kemudian supaya tidak terlambat. Nah, terakhir nanti baru kita kasih motivasi kepada anak itu dan kita tanya lagi, bagaimana setelah kamu melaksanakan ini, apakah kamu sudah yakin bisa bergabung? Nanti anak itu dia kan kalau siapa terima kasih saya sudah bisa bergabung sekarang ini. Mungkin itu teori singkatnya restitusi. Karena kalau kita jelaskan restitusi ini ada urutannya, ada budaya positif dulu, ada keyakinan kelas sampai dia ke restitusi. Tapi singkat seperti itu. Nah dari pertanyaan Ibu Nurela, SMP Negeri 1 Akar, sebenarnya apa tujuan ikut grup penggerak ini ya? Ya kalau ditanya ketika saya kemarin ikut tes wawancara itu, apa tujuan ikut penggerak? Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi, kemampuan bagaimana, karena sekarang kita di era kurikulum merdeka ini semuanya serba maju dan saya tidak ingin tertinggal. Nah salah satunya yaitu mengikuti calon guru penggerak di angkatan 7. Nah jadi di antara calon guru penggerak angkatan 7 ini 36 jumlahnya itu dari SMP Negeri 3 Tanah Merah 1 yang lolos, dari SMP 1 yang lolos dari TK satu aja 3. Jadi 37 perwakilan dari SMP 3 Tanah Merah ada 3. Itu yang pertama, meningkatkan kompetensi. Terus sebagai nanti pemimpin pembelajar dan memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain setelah selesainya nanti insyaallah kalau memang bisa kita laksanakan sampai bulan Juli sudah selesai alhamdulillah. Nah kita memotivator lagi kepada kawan-kawan. Jadi guru penggerak itu. Jadi selama ini katanya kalau guru penggerak itu jadi apakah jadi kepala sekolah? Tidak ada di waktu wawancara itu ditanya. Kalau jadi kepala sekolah itu adalah alternatif terakhir guru penggerak. Ya, jadi bisa, ya, tapi itu bukan tujuan utama untuk menjadi guru penggerak. Mungkin itu saja jawaban singkatnya pada Ibu Lela dan pada Ibu Mirna dan Bu Eva Rusdiana. Mungkin karena waktu kita sudah sampai untuk kegiatan kita hari ini, mungkin saya cukupkan dulu di budaya positif. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi kepada kawan-kawan di tentang visi dan misi sekolah. Insya Allah itu pada tanggal 15 Februari kita bersama PP ya, pendamping dilaksanakan juga di SMP Negeri 3 Tanah Merah. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Saya mohon maaf mungkin dalam kegiatan ini jika ada kekurangan, mungkin pelayanan saya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita tingkatkan lagi dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.